البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ulang di zaman ini, insya Allah kalau sudah sampai di muka surat yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, kebenaran itu datang dari Rabb kalian. Barang siapa ingin menerima kebenaran, hendaknya dia beriman, dan barang siapa ingin mengingkarinya, silahkan dia kafir. Tayyib. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya bahwasanya di antara bentuk hujjah adalah semacam ini, yaitu yang pertama, kebenaran itu datang dari Allah, dan ini harus ditekankan kepada seluruh pihak. Ketika kita mendakwahi orang, bukan berarti kita mengajak dia kepada keyakinan kita, menjadi pengikut kita, dan seterusnya dan seterusnya. Kita katakan kepada mereka, saya dengan Anda sama, kita semua wajib untuk menerima kebenaran. Ini bukan dari saya sendiri, ini datang dari Allah. Sebagaimana Anda wajib untuk menerima kebenaran, saya juga wajib untuk ikut pada kebenaran. Kalau Anda sendiri merasa berat, saya sendiri dulu merasa berat. Tapi memang ini kewajiban yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita. Ini bukan buatan kita sendiri, bukan buatan kami. Kami terlalu hina untuk diikuti dan untuk membuat ajaran sendiri. Tapi ini dari Allah, kita semua sama-sama kewajiban, memiliki kewajiban untuk mengikuti. Jadi ini harus ditekankan, karena terkadang orang karena akalnya terlalu pendek dan terlalu bodoh, atau karena hawa nafsunya, dia mengatakan, sudah yang benar hanya engkau saja, sudah surga hanya milik kamu. Kita kan tidak, kita semuanya sama-sama sedang berjalan menuju kepada Allah dan diwajibkan ikut Allah. Saya sendiri dulu seperti Anda, bahkan dulu saya ini lebih sesat barangkali daripada Anda, tapi alhamdulillah saya dapat petunjuk. Nah, saya ingin Anda juga sama, kita jalan bersama-sama menuju kepada syariat Allah dengan dalil-dalil yang jelas semacam ini, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalimat-kalimat semacam ini lebih membantu untuk menyebabkan orang itu menerima dakwah. Dan ini dicontohkan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan kepada orang-orang, saya terlalu hina untuk diikuti. Siapa saya ini? Tapi kita semua sama, kita disuruh untuk ikut Allah. Dan kebenaran itu datang dari Allah, bukan dari saya. Dan dalilnya bukan dari saya, ini dalilnya dari Al-Quran. Al-Quran sama, saya dengan Anda Al-Qurannya sama. Demikian pula Nabinya sama, sunnahnya juga sama. Dalam kitab-kitab yang sama, kita disuruh untuk ikut. Ini bukan dari saya sendiri. Tayyib. Itu masalah yang pertama, bahwasanya kebenaran itu adalah datang dari Allah. Dan dalil-dalil tentang masalah ini terlampau banyak untuk kita sebutkan sekarang, dan terlalu ma'ruf, semua orang tahu kebenaran adalah datang dari Allah. Tayyib. Kemudian kalau sudah tahu bahwasanya kebenaran itu datang dari Allah, berarti kalamullah itu pasti benar. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan, yaitu dia jujur di dalam beritanya, adlan, yaitu adil di dalam syariatnya. Berarti Kita harus ikut itu, karena pasti itulah yang terbaik. Sementara kalau kita mengikuti yang lain, mengikuti syariat-syariat dari yang lain, mengikuti syariat, misalkan syariat yang datang dari orang Britain, atau syariat yang dibuat oleh George Washington, atau syariat yang dibuat dari orang-orang Yunan, maka mereka orang-orang yang tidak kenal Allah, orang-orang yang tersesat. Kalaupun mereka kenal Allah, tetapi mereka Mereka tidak mau tunduk kepada Allah, maka pasti syariat mereka itu dibuat dari kebodohan dan hawa nafsu. Berarti kalau dia buat dari kebodohan dan hawa nafsu, maka pasti dia jauh dari keadilan, dan dia itu sangat jauh dari kebenaran. Maka untuk apa setelah itu kita mengikutinya? Kalau kebenaran datang dari Allah, pasti manfaatnya lebih besar. Sementara kalau kebatilan itu datang dari yang lain, maka berarti pasti bahayanya itu lebih besar. Tayyib. Dan telah banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya yang datang dari selain Allah, dia pasti akan berselisih, dan pasti dia itu akan membawa kekacauan. Allah Ta'ala telah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau merenungkan dan mempelajari Al-Qur'an dan memikirkannya?
Seandainya Al-Quran itu datang dari sisi selain Allah, niscaya mereka mendapatkan perselisihan yang banyak. Bukan hanya perselisihan satu atau dua, bahkan banyak perselisihan. Kita lihat orang-orang sendiri berselisih, terutama orang-orang yang di parlemen itu, di bagian pembuat undang-undang, penyusun undang-undang, mereka sendiri berselisih. Demikian pula suatu saat undang-undang yang ini akan direvisi, dikatakan ini tidak relevan, ini sudah tidak sesuai dengan zaman, dan seterusnya. Menunjukkan akal manusia terlalu pendek untuk membuat suatu kebenaran. Dan akibatnya akan menimbulkan kerusakan. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya itu akan rusak. Berarti kalau kita ingin perbaikan dan ingin kebaikan, ikuti pencipta langit dan bumi. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tolol itu, orang-orang yang ilmunya kurang itu, dan seterusnya dan seterusnya. Taib. Allah yang menjadi Rabb kita, pencipta, pemelihara, pengatur, dan dia itu yang lebih tahu tentang hukum yang benar, dan pasti dia itulah yang membawa kebenaran. Maka kita ikuti dia. Allah Ta'ala telah berfirman, Alif Lam Mim Shad, kitabun unzila ilaika fala takum fi sadrika harajum minhu litundira bihi ummal qura. Alif Lam Mim Shad, ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Maka hendaknya jangan sampai di dalam hatimu itu ada kesempitan terhadap apa yang Allah turunkan tadi. Litundira bihi wa dzikra lil muttaqin. Ini maknanya, ini lafaz yang benar. Untuk engkau memberikan peringatan dengan kitab tadi dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang lil mu'minin, orang yang beriman. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan ikuti wali-wali selain Allah. Sedikit sekali kalian itu menyadarinya. Ini menunjukkan kita wajib ikut Allah, Zat yang maha benar, dan kita dilarang untuk mengikuti yang lain yang mereka itu dipenuhi dengan kezaliman dan kebodohan. Tayyib. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa ingin beriman, silakan dia beriman. Barang siapa ingin kafir, silakan dia kafir. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah ini ditegakkan bukan di atas pemaksaan. Allah Ta'ala berfirman, lasta alaihim bimusaytir. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Engkau itu hanyalah pemberi peringatan dan engkau bukanlah pemaksa. Maka barang siapa mau mengikuti dakwah, pahalanya untuk dia sendiri. Barang siapa berpaling, maka dosanya akan menimpa dirinya sendiri. Saya tidak memaksa kalian. Dan ini penting. Dan ini sering disebutkan oleh para ulama. Kami datang bukan untuk memaksa kalian, kami datang sebagai dai untuk mengingatkan akan kebenaran dan melarang dari kebatilan. Barang siapa taat, faedahnya untuk dia sendiri. Barang siapa durhaka, maka Allah Ta'ala itu yang akan mengurusi dia. Makanya di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, apa itu? La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk seseorang itu masuk agama Islam. Telah jelas mana itu kelurusan dan mana itu kesesatan. Barang siapa ingin ini, maka dia akan mendapatkan ini. Barang siapa memilih itu, maka dia akan mendapatkan konsekuensinya. Maka di sini Allah Ta'ala setelah ini berfirman apa itu? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwil wujuh bi'sasy syarab wa sa'at murtafaqa. Setelah menyebutkan, silahkan kalian milih. Barang siapa ingin beriman, silahkan beriman. Barang siapa ingin kafir, silahkan dia kafir. Tetapi kami telah mempersiapkan untuk orang-orang yang zalim itu api yang gejolaknya itu mengepung mereka. Apabila mereka minta diberi minum, karena sudah dikepung oleh api panas, kemudian mereka minta diberi minum, ternyata diberi minum apa itu? Diberi minum dari lumpur. Lumpur yang dia itu kalau diminum langsung wajahnya itu akan menjadi terbakar. Na'udzubillah. Bi'sasy syarab, itu adalah sejelek-jelek minuman, wasa'at murtafaqa, dan itu adalah hidangan yang paling buruk untuk orang-orang yang jahat tadi. Allah Ta'ala menamakan di dalam ayat ini tadi Al-Kahfi, orang yang memilih kekufuran daripada keimanan, dia adalah orang yang zalim. Kenapa dia zalim? Karena Dia diwajibkan untuk mengikuti kebenaran, ternyata dia tidak mau. Dia diwajibkan untuk
menjauh dari kebatilan, ternyata dia memilih kebatilan. Ini namanya zalim. Dari sisi yang lain, dia adalah hamba dari Rob dia, tapi ternyata dia membangkang terhadap Robnya. Ini zalim namanya. Maka walaupun di dunia tidak ada paksaan, tetapi Allah telah menyiapkan hukuman yang layak bagi orang yang semacam tadi. Ini ayat ini terkait dengan para dai. Adapun untuk tugas pemerintah, tugas waliul amr, memang mereka Allah Ta'ala beri kekuasaan untuk apa? Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Allah jadikan mereka menguasai besi dan api memang untuk apa? Untuk menolong agama Allah. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Dan kami turunkan besi yang di dalamnya itu ada kekuatan yang dahsyat. Untuk apa tujuannya? Liya'lamallahu may yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib, agar Allah Ta'ala tahu siapa yang mau menolong dia dan utusannya dalam keadaan mereka tidak melihat Allah. Yaitu walaupun para pemerintah itu kenyataannya tidak melihat Allah, dan boleh jadi sebagian dari mereka dan sekarang semuanya tidak melihat Rasul, tetapi apa? Allah menguji. Allah beri mereka kekuasaan, Allah beri mereka besi yang dahsyat. Apakah mereka mau menolong agama Allah, ataukah justru mereka itu berusaha untuk membantu orang-orang yang mematikan agama Allah? Allah menguji itu. Makanya di dalam hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, man yastarillahu ra'iyah summa lam yahut bihim bin nasihah lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa Allah Ta'ala beri kekuasaan untuk menguasai kaum muslimin, kemudian dia itu tidak meliputi rakyat itu dengan nasihat. Dan kita sudah tahu luasnya makna nasihat, menegakkan kebenaran, menjauhi kebatilan, kemudian apa? Memberikan bantuan kepada rakyat jelata, dan juga apa? Yaitu menghentikan segala macam kesalahan. Mereka tidak berbuat itu, maka nanti orang ini tidak akan mencium bau surga. Dalam lafaz yang lain, lam yadkhulil jannah, yaitu dia tidak masuk surga. Dalam lafaz yang lain, lam yadkhulil jannah ma'ahum, dia tidak akan masuk surga bersama rakyat mereka. Maka ini bahaya, penguasa yang dia itu menyia-nyiakan amanah, padahal dia telah mendapatkan kesenangan di dunia. Na'udzubillah. Maka jangan sampai ayat yang disebutkan di sini sebagai dalil orang-orang untuk tidak mau memaksa orang yang batil itu untuk berhenti. Kalau memang kebatilan itu tidak dipaksa, untuk apa pemerintah membuat yang namanya membuat yang namanya penjara? Lalu untuk apa itu semua? Jelas penjara itu digunakan untuk apa? Untuk menghardik orang-orang yang berbuat kebatilan. Itu bukan tugas para juru dakwah, tapi itu adalah tugas dari para penguasa. Baik. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.